Dia berusaha melihat setiap pengalaman hidupnya sebagai pengalaman Allah yang mengasihi. Dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang dianugerahkan Tuhan bagi kita sekalian. Teristimewa kita mohon pendampingan, bimbingan dari Tuhan bagi seluruh persiapan asesmen sumatif tengah semester tanggal 21 sampai 25 September SMPK Santo Fransiskus Assisi. Juga bersyukur atas rahmat kasih dan cinta Tuhan bagi para guru yang merayakan ulang tahun di bulan Agustus. Teristimewa Bapak Bonifacius Gurengwato, Bapak Yopi Darmawan, Bapak Frumensius Baptista Harilo, Ibu Agustina Marina Magas, Ibu Elisa, dan Ibu Milta. Kita juga mohon pendampingan Tuhan bagi seluruh persiapan serta kelancaran SPMB. Juga kita serahkan Bapak Ignatius Lumbit yang telah dipanggil oleh Tuhan menghadap hadiratnya 2 tahun yang lalu. Mari dengan rendah hati kita mohon rahmat pengampunan dari Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita pantas dan layak untuk merayakan misteri suci ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Saudara-saudara, Kristus mengurus aku bukan untuk membagi, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak. Di manakah terdapat orang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat? Di manakah orang cerdik pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab hikmat Allah telah menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak benar. Oleh karena itu, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya berkat kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang bersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi
dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 8 dengan refren, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kami minyak sedikit sebab pelita kami mau padam. Tapi yang bijaksana menjawab, tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak. Tapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuhan itu menjawab, sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak kenal kalian. Karena itu berjaga-jaga, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saat. Demikianlah sabda Tuhan. Salam Fransiskus Pater Bene. Di sini SMP bisa SD ketahuan. Yang di sana paduan suara para rasul, sini paduan suara para kudus Yesus. Siapa yang di sini namanya Agustinus? Angkat tangan. Atau Agustina? Agustinus atau Agustina? Tidak ada. Mana Agustina? Silakan. Sini Agustina. Yang Agustinus ada.
Agustinus, kemarin perayaan Santo Agustinus. Dari guru, jelaskan hubungan antara Santa Monica. Oke, contoh. Apa yang dilakukan oleh Santa Monica? Supaya Agustinus dan Patricius suaminya bertobat. Dan Allah mendengarkan doa yang dipanjatkan oleh Monica dan air mata yang membasahi tanah di mana Santa Monica berdoa. Sekarang Agustinus, Agustina yang kecil dulu. Setelah itu Agustina yang besar. Namanya Agustinus. Agustina yang kecil. Bagaimana perilaku dari Agustinus ketika dia masih muda? Nah, kalau lebih muda dari ini, apa pesertanya? Hidupnya muda. Sekarang kepada Agustina yang besar. Agustina yang besar siapa yang membaptis Agustinus setelah Agustinus bertobat? Tidak tahu. Oke. Yang baptis Agustinus itu yang lagi ngomong ini, Ambrosius. Santo Ambrosius yang baptis Agustinus setelah Agustinus bertobat. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Agustinus dalam hal membela iman Katolik terkait dengan bid'ah yang muncul saat itu, teristimewa Manikeisme, Donatisme, Arianisme, juga Pelagianisme. Ini pengetahuan agama. Saya tanya pas di sekolah Katolik. Tidak tahu. Oke, Agustinus itu dia mengaitkan antara tradisi teologi tradisional dengan pemikirannya, dan dia menentang bid'ah-bid'ah tadi terkait dengan pribadi Kristus sendiri. Kalau Arianisme itu diajarkan oleh Arius. Arius bilang Yesus itu bukan Tuhan. Terlambat aku mengasihimu, keindahan yang sangat lampau, namun sekaligus sangat baru. Terlambat aku mencintaimu. Engkau memanggilku, menembus kemuliaan pendengaranku. Engkau menyilaukan mataku, membuatku tersungkur, namun kau sembuhkan pula butanya mataku. Engkau telah menembuskan aromamu padaku. Kini aku telah menghirupnya, dan kini aku lapar dan haus akan engkau. Engkau telah menjamahku, dan kini aku terbakar dengan hasrat untuk sampai pada kedamaianmu. Sebuah kesimpulan akhir dari perjalanan hidup Santo Agustinus. Dia menyadari bahwa dia terlambat untuk mengenal pribadi Kristus. Dan apa
Paulus dalam bacaan yang pertama terkait dengan salib Kristus. Itu lebih singkat. Maka kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini terkait dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak akan tiba-tiba. Kalau pintu sudah ditutup, kita tidak bisa masuk lagi. Kalau nilainya D atau E masih ada di sini, tetapi masuk dalam kerajaan Allah tidak ada di sini. Untuk berjumpa dengan Tuhan tidak ada di sini, ya. Tuhan tidak bilang kau pulang dulu. Jadi kita boleh belajar dari perumpamaan Yesus, sekaligus boleh belajar dari teladan Santo Agustinus. Walaupun terlambat, tetapi dia mencium aroma kebijaksanaan Allah lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Apakah teman-teman yang terkasih, jangan tunda sampai besok apa yang harus dilakukan hari ini. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, senantiasa siap sedia, karena dengan itu kamu mampu menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dalam kehidupan ini. Setuju? Setuju atau tidak? Saya tidak dengar suara-suara yang lebih menggelegar. Ini kalian ini 1000 orang, tapi suaranya hanya anak TK juga suara lebih besar. Setuju atau tidak? Awas pelakon jauh. Karena kalian sudah menyetujui, bukan hanya di mulut ya, tetapi dilaksanakan dalam hidup selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami, Bapak Paulus, uskup, para imam, biarawan-biarawati, serta para katekis dalam tugas pelayanan di tengah masyarakat dan gereja, agar bisa menggembalakan umat Tuhan ke jalan yang benar. Anugerahilah kepada diri mereka kesehatan, kesetiaan, kesabaran, dan kerendahan hati, sehingga bisa menjalankan tugas perutusan dengan penuh ketulusan dan sukacita. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin negara, ya Bapa, berkatilah para pemimpin negara kami dalam memimpin negara Indonesia tercinta ini. Semoga mereka memimpin dengan penuh ketulusan dan kebijaksanaan, sehingga bisa berlaku jujur, adil, dan terbuka kepada masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Untuk masyarakat Indonesia, Bapa yang Maha Baik, berkatilah seluruh masyarakat Indonesia saat ini, terutama yang terdampak bencana gempa di NTB, kebakaran di Kalimantan, dan daerah lainnya yang terdampak bencana. Semoga Tuhan melimpahkanlah kesehatan, ketegaran hati kepada kita untuk menghadapi situasi sulit ini. Semoga bumi kami Indonesia segera pulih dari berbagai persoalan di dalamnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekolah kita, Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami seluruh warga sekolah,
sebagai pendidik dan pelajar. Semoga kami semua selalu senantiasa hidup rukun, saling menghargai, dan mau berkolaborasi dalam memajukan sekolah kami. Mohon juga bimbinganmu kepada sekolah-sekolah Yayasan Erifan Prasetya dalam kelancaran SPNB, agar diberkati para panitia dalam menjalankan tugas demi berkembangnya sekolah kami bersama. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, berkatilah kami semua yang hadir di tempat ini untuk perayaan Ekaristi sebagai wujud ungkapan iman kami kepada Kristus. Berikanlah kepada kami rahmat-rahmat kebaikan yang kami butuhkan dalam hidup kami saat ini. Kesederhanaan, tidak iri hati maupun dengki, sikap rendah hati dan mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Semoga kami semua dimampukan dalam menjalani proses kehidupan kami masing-masing, baik sebagai pendidik maupun pelajar. Marilah kita mohon. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bersama dengan saudara-saudari kami, para guru yang merayakan ulang tahun di bulan Agustus ini. Anugerahkanlah rahmat kesehatan, sukacita dan kebijaksanaan dalam hidup mereka. Semoga tugas urusan yang Kau percayakan kepada mereka dapat mereka laksanakan dengan penuh tanggung jawab, bijaksana, serta dengan terus melayani anak-anak yang Kau percayakan kepada mereka. Berkatilah keluarga mereka masing-masing, juga seluruh karya perutusan mereka. Marilah kita mohon. Ya Allah, utuslah Roh Kudus untuk menerangi hati dan budi anak-anak SMP dalam persiapan asesmen sumatif tengah semester, juga seluruh kelancaran persiapan SPNB. Semoga terang Roh Kudus membantu anak-anak ini agar dengan bijaksana mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mampu menggunakan waktu yang diberikan kepada mereka masing-masing, agar mereka dapat mencapai hasil sesuai dengan kehendak-Mu sendiri, juga seperti yang mereka harapkan. Anugerahkanlah pula rahmat kesehatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kami serahkan saudara kami Bapak Ignatius Lumbit yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 2 tahun yang lalu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan berkat sengsara wafat dan kebangkitan putra, semoga Engkau menerima saudara kami ini untuk berbahagia bersama para kudus dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik,
supaya sakramen cinta kasih ini menjadi tanda kesatuan dan ikatan kasih di antara kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana Engkau menggembirakan gereja pada peringatan wajib Santo Agustinus, demikian pula Engkau mengokohkannya dengan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarnya dengan kata-kata pewartaan, Engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan pada pujian bagimu dengan henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjalan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan damai." Tuhan
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Justinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, para guru dan para penjasa, sahabat dan kenalan yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam serah iman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang tulus hati, para rasul dan semua orang kudus, teristimewa Santo Agustinus yang sepanjang masa hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam diri Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
siap sedia menyambut datangnya keadaan teristimewa dalam tugas putusan proses pendidikan yang mereka jalani hingga saat ini. Semoga kasih karunia senantiasa melimpah atas mereka masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih kepada tugas ibu yang para misinar, organis, dirijen, kota-kor, lektor, dan juga bawah rumah. Terima kasih kepada para suster yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih juga untuk anak-anak sekalian yang sudah memberikan diri terlibat aktif dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, dari istimewa SDK, Asisi dan